Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulihin nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Puji syukur kepada Allah, Rabb semesta alam yang melimpah curahkan kepada kita kenikmatan. Salawat juga salam kepada baginda mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tauladan kita semuanya, pemimpin yang bijaksana. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mama dan yang dirahmati Allah, semoga kita semua disehatkan selalu ya, diberkahi oleh Allah, di hujan ini menjadi berkah buat kita semua. Baik, mengapa diangkat judulnya overthinking? Karena 60% manusia di alam dunia ini mengalami yang namanya gejala ataupun overthinking. 25% berikutnya adalah orang yang bisa bangkit ya, yang bisa orang yang bisa nih jelas, suara jelas gak? Kurang jelas? Boleh maju lah. Sini boleh, sini. Jadi jadi 60% manusia mengalami gejala yang namanya overthinking. Jelas tidak? Jelas ya. Dan 25% lainnya adalah orang yang bisa bangkit terserang overthinking, kemudian bangkit, dia mengobati dirinya. Ya alhamdulillah. Latihan fokus mendengarkan ini ya. Latihan berteriak. Latihan sabar menahan emosi supaya tidak terbang nih. Ini teh live di TikTok tidak? Oh, live. Jadi 15% sisanya adalah orang yang betul-betul pasrah ya, orang yang betul-betul sudah tidak memikirkan masalah dunia, memisahkan antara dirinya dengan orang lain, dengan duniawi ya. Dia sudah pasrah, yakin sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Jadi 60%, 25% dan 15%. Kita masuk yang mana? 60% orang yang masih terjangkit virus overthinking ini, yang masih ada penyakit ya. Saya bilang ini penyakit karena memang saya juga mengalami dulu. 25% orang yang bangkit, orang yang mampu ya keluar dari jeratan ini. 15% adalah orang yang sudah pasrah sama Allah. Apapun ujian yang diberikan Allah, dia sudah tidak merasa sakit, dia sudah tidak
tidak banyak suudon, sudah pokoknya hidupnya baik-baik saja gitu. Masuk yang mana kira-kira? A 60, B 25, C 15. Yang mana? Nggak tahu. B 25. Masya Allah. Masya Allah. Ya, minimal kita berada di mana? B. Jangan sampai berada di A. Atau D. D itu lebih parah. Kenapa? Karena saya pun mengalami gitu ya. Hampir semua orang lah mengalami yang namanya overthinking. Kira-kira apa overthinking? Mungkin dari kelompok B. Apa kira-kira overthinking? Memikir berlebih ya. Sampai kieu nyata. Kelompok C. Ada yang mau jawab? Kalau tidak dilempar. Dilempar kok ya. Ya. Kelompok B mengambil poin, Pak. Oh ya boleh. Berpikir terlalu banyak berpikir hal yang belum kejadian. Yang belum terjadi gitu ya. Tapi udah dipikirin. Yang kalau sudah terjadi buat apa dipikirin itu? Yang belum terjadi tapi terus dipikirkan. Ya, kelompok C. Tuh 2 3 4 kelompok C. Oh. Sami berarti gak dapat nilai ya. Kelompok Z. Dari sini. Sini. Sabuk merah. Ya. Ini jangan overthinking, ditanya juga overthinking ya. Kadang orang ditanya sesuatu itu sampai stres, itu bingung. Ya. Ayo. Nah, gimana? Wah, menyuri. Nah, tidak menyimak. Ini mah pengen mirip-mirip aja. Jadi ketahuan. Iya. Jadi overthinking itu adalah kita akan gali gitu supaya kita itu tidak masuk pada ranah ini. Kenapa? Karena akibatnya nanti bahaya. Akibatnya bahaya. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, rematik, asam aurat ya. Stres dan juga bibir sumbing. Bibirnya jumbing. Aduh. Ya kalau berlebih ini mah. Ya ini sengaja ya. Nanti kita akan melatih supaya kita tidak overthinking gitu ya. Okelah supaya aman. Oke, baik. Apa itu overthinking? Over ya, kita baca. Istilah yang sering ditujukan pada orang yang terlalu banyak mikir. Oke? Terlalu banyak mikir. Terus bagaimana orang yang jarang mikir? Jarang mikir. Berarti low thinking. Ya. Orang yang jarang mikir apakah dia baik-baik saja? Bisa jadi dia juga sama, tidak baik-baik saja. Karena orang terlalu banyak mikir, akhirnya dia tidak mau mikir. Nah, jadi aja gak mikir-mikir. Namun jangan menyamakan dengan pemikir. Jadi beda nanti antara orang yang pemikir dan terlalu banyak mikir. Nah, ini terlalu banyak. Orang yang overthinking seringkali memikirkan hal-hal yang sepele secara berlebihan. Jadi bukan hanya memikirkan sesuatu yang belum terjadi dipikirkan, atau sesuatu yang sudah terjadi dipikirkan, tetapi hal yang sepele pun bisa dipikirkan secara berlebih. Betul tidak? Contoh misalkan ini datang ke sini telat. Nah, misalkan telat, kawas nu pengujungnya tadi. Ya iya ti dia pengujungnya tadi dia. Ini latihan ya. Misalkan tiba-tiba overthinking kan, aduh kumaha gitu. Ataupun ada orang yang mengatakan, kamu kok gak nyambung, kerudungnya warna ini, bajunya warna ini. Nah, ada yang selenting begitu aja. Kok kamu beda ya gitu ya? Kamu beda ya. Sekarang mah agak kurusan tuh. Apalagi wanita kan, perempuan dikatakan begitu langsung manteng. Atau misalkan kok sekarang mah agak cabian gitu ya. Nah. Kalau sekarang mata ada kata-kata yang seperti itu,
langsung berpikir dan sebetulnya sepele kan. Orang itu sebetulnya ya refleks saja bilang begitu, betul tidak? Refleks bilang begitu, tidak bermasuk menyindir. Tetapi karena orangnya overthinking, maka yang terjadi adalah apa? Langsung dipikirkan. Betul ya? Langsung dipikirkan, bahkan bisa dipikirkannya itu bertahun-tahun. Jangan dikira orang ada yang mikirnya sampai bertahun-tahun. Betul ya? Misalkan ini ya, misalkan belum nikah, masuk lebaran, ketemu. Nah, itu pertanyaannya yang dipikirkan itu sampai dia takut ketemu sama keluarga. Takutnya apa? Duh, saya takut ditanya kapan nikah, kapan nikah. Tuh, ada yang begitu? Sampai 3 tahun lewat, nah ya, 3 tahun lewat, gitu lagi. Akhirnya dia tidak mau keluar, tidak mau ketemu, tidak mau bersosialisasi. Ya, itulah yang terjadi. Dan itu juga saat ini banyak kasus-kasus semacam itu. Atau misalkan dia makan sedikit tiba-tiba jadi berisi gitu ya. Misalkan ya. Ini makan umum, pembahasan umum ya. Saya tidak bermasuk umum. Itu ya. Kalau yang overthinking itu kata-kata itu saja bisa langsung nyeredet gitu. Nyeredet. Hal semacam itu. Nah, dalam artian hal yang sepele yang istilahnya pembahasan sedikit tetapi dipikirkan secara berlebih. Nah, Islam itu mengajarkan sedetail mungkin bagaimana kita dalam berakhlak, bersosialisasi. Ataupun misalkan gerak-gerik orang, pandangan gitu ya. Pandangan pertama. Pandangan orang yang seolah-olah sinis, kita lewat kok sinis gitu ya. Senyumannya, atau yang biasa-biasanya sering senyum, tiba-tiba jarang senyum gitu ya. Nah, hal-hal yang sepele semacam itu yang bisa memicu orang untuk overthinking. Kalau orang yang biasa saja akan dianggap ya biasa. Tetapi kalau orangnya overthinking, maka yang terjadi adalah ya sudah, itu menjadi pemikirannya. Bahkan tidak bisa tidur. Mata menutup, otak terus berpikir. Pernah terjadi seperti itu? Pernah terjadi? Pernah atau sering? Pernah atau sering? Jujur? Nah. Kalau pernah berarti Anda pada posisi overthinking. Oke, lanjut. Tetapi banyak yang keliru menganggap sikap ini sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Ada orang yang hati-hati, gitu ya. Dia mau buka usaha, dia hati-hati dulu. Wah, ini gimana ya posisinya, letak tempatnya, ini gini. Nah, itu tidak termasuk pada overthinking. Overthinking adalah lebih daripada itu, dia memikirkan sampai terpicu ya hormon nanti kecemasannya. Sampai dia cemas, sampai dia tuh khawatir, sampai dia susah makan, susah minum karena lagi Ramadan. Karena lagi puasa. Padahal kenyataannya terlalu sering berpikir berlebihan juga dapat memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Oke? Di awal dulu bisa dipahami tidak? Jadi overthinking adalah ya terlalu banyak memikirkan hal yang sepele jadi buah pemikiran. Hal yang sepele saja jadi pemikiran. Hal yang kecil saja jadi pemikiran. Maka kadituna tilu R. Masih ingat tilu R? Rudat, ripuh, riwe, rungsing, nondi, rungkad. Oke? Ya. Baik tidak overthinking? Tidak. Halo, baik tidak? Tidak. Kenapa? Karena nanti bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal. Baik. Kita akan coba menggali apa penyebabnya ya supaya kita tidak terjebak dari hal semacam itu. Penyebabnya adalah satu, tidak diketahui secara pasti. Jadi penyebabnya tidak tahu itu apa. Dan ini yang menemukan penyebab ini adalah dokter. Jadi bukan saya, tetapi dokter ya secara konsultasi, secara sering sharing bahwa overthinking orang itu tidak diketahui penyebabnya. Kalau ditelusuri ini bisa banyak faktor ya. Tetapi kalau kita lihat overthinking banyak dialami oleh orang yang mengidap banyak masalah psikis ya. Lalu kemudian sebagai gangguan kecemasan dan depresi. Jadi orang terlalu banyak mikir itu tanda dia itu terkena apa? Depresi. Kalau depresi berlebih berarti dia tandanya setengah sadar. Artinya stres ya. Berarti orang stres itu setengah sadar. Setengah lagi tidak sadar. Setengah sadar, setengah tidak sadar. Baik. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi
Overthinking banyak dialami oleh orang yang mengidap penyakit psikis, kejiwaan. Psikis itu kejiwaan, ya. Bisa yang kejadian dari masa lalu, masa lampau yang sudah berlalu, masa kecil, sering dimarahi, sering terlalu banyak menerima nasihat. Ada orang yang dari kecilnya itu pressure, ya, dari orang tuanya keras. Kamu harus ranking 1. Kamu harus masuk di sekolah favorit. Itu ada. Ustaz, anak saya gimana gini. Dari SD-nya di pressure harus ranking 1. Dan memang kejadian. Kelas 1 sampai kelas 6 dia ranking 1 terus. SMP masuk di sekolah favorit. SMA masuk SMA 1 favorit. Nilainya bagus. Masuk di kuliah, dia mulai pada titik di mana dia terlalu overthinking dan dia tidak bisa menangani dirinya sendiri. Akhirnya dia membludak. Saya sudah tidak mau dinasehati lagi. Saya tidak mau menerima nasihat siapapun, sampai ibunya pun sekalipun tidak mau. Bahkan yang paling parah itu, dia itu tidak mau mendengarkan bunyi nada dering HP, non ringtone ya. HP-nya itu tidak pakai ringtone. Ada orang yang pakai ringtone itu matiin, sampai terjangkit fobia semacam itu. Kenapa? Karena ada pressure, penyakit psikis sampai pada gangguan kecemasan dan bisa depresi. Kenapa? Karena waktu kecil, ya, psikisnya. Oke? Kira-kira di sini berapa persen, ya? Adalah, ya, ketika masa kecilnya terjangkit kejadian-kejadian masa lalu yang terus terbawa, ada ya? Ya, bisa dari sikap orang tua, bisa dari bullying. Mohon maaf, sekarang bullying itu sudah sangat banyak, ya, sangat banyak, sehingga banyak. Ada yang diantaranya bunuh diri SD, ada diantaranya yang melampiaskan, ada diantaranya yang banyaklah segala macam, ya. Itu karena bullying. Makanya siarkan hati-hati, ya, punya adik, punya saudara yang masih kecil SD, itu yang harus diberikannya itu adalah nilai kesabaran. Jadi begini, jangan diberikan nilainya itu balas lagi. Wah, kamu kan laki-laki, kamu bisa ngebalas. Nah, itu adalah sesuatu hal yang fatal. Sehingga yang terjadi adalah saling balas-membalas. Yang harus ditanamkan adalah nilai kesabaran pada diri. Sabar, ya. Value-nya adalah kesabaran. Sudah kalian sudah kesabarannya sudah di tingkat mana? Tingkat dasar, menengah, atau sudah atas? Kira-kira di mana? Tandanya begini, untuk melihat, ya, standarisasi bagaimana saya di mana nih. Ketika ada orang yang nyindir, yang ngejek, yang beda dari yang lain sama kita, nah kita ada terpicu emosi nih. Duh, mencerat. Jadi barasa kan itu. Ya, kalau ada orang yang berbeda daripada yang lain, kemudian ada yang ngejek kita, bahkan menghina kita. Kalau kita masih terpicu ingin membalas, lalu sakit hati, lalu kita marah, berarti itu belum sabarnya masih tingkat low, rendah. Kalau pertengahan bagaimana? Ada terpicu itu, kemudian kita bisa menangani. Oh ya, ya Allah, saya sabar saja. Kalau tingkat tinggi sabarnya gimana? Tidak ada rasa sama sekali untuk ingin membalas, untuk sakit hati, untuk marah. Nah, itu sudah tingkat tinggi. Kira-kira di mana tuh? Ya, low, pertengahan, atau tingkat tinggi? Ya gak apa-apa, ya. Coba-coba, kadang di pertengahan, kadang di bawah. Ya, kadang di pertengahan, kadang di bawah. Dan itu harus diuji loh. Saya pun sering uji, gitu ya. Saya sering uji dan sering menguji orang lain. Dulu masih ingat teman gitu ya, lagi puasa, sendalnya disumputin. Marah-marah dia, kata saya itu. Oh, marah-marah, sendal saya hilang. Oh, kalau tahu yang nyumputin, tunggu. Ini teman waktu dulu di Jawa Timur, sengaja saya uji. Tapi sekarang sudah almarhum, kena penyakit. Orang Lampung. Jadi beliau punya sakit. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan melapangkan dan masukkan di kuburannya. Itu beliau marah-marah, ya. Saya marah-marah. Kamu kan lagi puasa, masa puasa marah-marah? Oh iya ya, astagfirullah, istighfar akhirnya. Dikembalikan. Tapi jangan gitu juga ya. Nah, itu untuk nguji saja dulu. Dan memang harus diuji. Bagaimana tidak kita mengetahui itu kalau kita tidak menguji. Jadi harus diuji gitu ya. Diuji. Kita jahilin orang lain, kira-kira orang lain jahil lagi nggak sama kita?
ternyata jailnya lebih parah. Nah, ini berarti belum sabar ya. Aduh. Dan Allah sering menguji kita dengan berbagai macam ya. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama, rasa takut. Takut ditinggalkan, takut miskin, takut kaya. Ada orang yang takut kaya? Enggak, ini bukan pertanyaan. Jangan curhat ya. Ada orang yang takut kaya, yang bagaimana? Ketika dia menerima uang banyak itu dia khawatir, cemas. Kenapa? Khawatir uangnya tidak dimaksimalkan dan tidak dipergunakan dengan untuk hal yang baik. Ada orang yang takut miskin, ada? Ini pertanyaan. Ada orang yang takut miskin? Ada. Ada atau banyak? Dan itu Rasul sudah menyatakan dua hal yang ditakuti oleh manusia. Satu ya, takut qillatul mal, takut hartanya sedikit. Yang kedua, maut, kematian, takut kematian. Betul? Dan bagaimana kita diajarkan, overthinking ini diajarkan ketika COVID kemarin melanda. 2019, 2020, 2021 itu kita diserang dan diajarkan overthinking. Betul tidak? Ketemu sama orang lain kan overthinking dulu. Ya terkena virus tidak ya? Salaman ya, sampai uang-uangnya disemprot kan? Hand sanitizer, hand tangan tapi uang malah disemprot. Jadi banyak orang yang overthinking pada waktu itu betul-betul ketika flu saja. Coba pas waktu itu flu bagaimana? Aduh sia ya, kumaha ya flu. Sampai saya pun pernah disuruh swab karena waktu itu menterapi orang yang sakit, besoknya dia positif. Ustaz saya positif. Oh Ustaz wayahna kudu di swab. Aduh ya di swab. Ah moal saya mah tidak apa-apa. Karena dia perawat, nah, kalau bukan perawat tidak akan dipenuhi itu. Akhirnya datang di swab. Pernah di swab gak di sini? Ada yang belum pernah? Nah itu berarti pernah ya. Dicolok, dirojok, ditojos, kemudian dicek gitu. Harus nyoba sebetulnya. Kenang-kenangan COVID. Iya. Di swab, di apa lagi? Nah, masih COVID. Vaksin pernah ada yang vaksin? Pernah? Harus. Ada yang belum pernah? Wih. Si paling vaksin. Oh. Nah, ini konten yang macam-macam tidak. Ya, jadi tidak masalah. Ada yang belum pernah vaksin juga ada. Alhamdulillah ada yang pernah, ada yang sering divaksin. Waktu kemarin, saya waktu kemarin ke Pekanbaru, ya waktu pertengahan bulan Februari itu ke Pekanbaru telat pesawat. Jadi waktu itu telat pesawat. Nah, overthinking ini menjalar. Aduh, kumaha ya kumaha. Ternyata alhamdulillah ketika pasrah sama Allah bisa ditangani, bisa selesai. Oke, lanjut ya. Penyebabnya ini ya. Jadi overthinking ini secara khusus penyebabnya tidak diketahui. Karena orang itu bisa muncul begitu saja. Ya, kok saya cemas berlebih? Itu banyak orang yang datang dan konsultasi itu, Ustaz, kok saya cemas khawatir berlebih. Bahkan bisa sampai tremor gitu ya. Bisa sampai bergemetar. Ketika dia takut sama kondisi lingkungan, keramaian, ya takut sama keramaian, tubuhnya bisa bergetar itu, takut. Akhirnya dia mengundurkan diri. Ya tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang lain. Apa ciri-cirinya? Kita akan akan membahas apa ciri-ciri overthinking. Rata-rata overthinking itu ya memegang kepala ya. Kieu ya pusing. Aduh ya kumaha gitu kan ya. Lihat. Karena kesini. Padahal ya thinking itu buah daripada perasaan. Jadi ya, kenapa bisa thinking? Karena buah dari perasaan. Perasaan ini yang mempengaruhi pola pikir. Betul tidak? Coba contoh. Ada orang yang bilang, mohon maaf ya, ini contoh saja. Bilang, kamu kok kurusan sih? Nah, masuk kemana pertama? Ke hati kan? Nyelekit. Ayo ketemu teh ngobrol eta. Kamu kok belum nikah? Nah, udah usianya 35, belum juga nikah. Nah. Akhirnya dari sini ke perasaan naik ke atas. Naik ke atas kan ya? Akhirnya dipikirkan, terus ke sini berlebih, akhirnya bolak-balik dari pikiran ke hati, dari hati ke atas terus gitu, bolak-balik ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak tenang hidupnya, karena dipikirkan masuk ke perasaan, dirasakan, dipikirkan lagi, gitu terus, sampai bisa bertahun-tahun itu. Cirinya 1,
Oke, ciri-cirinya overthinking. Kalau ada nih di Anda sekalian, maka ini overthinking. Saat menghadapi masalah tidak fokus untuk mencari solusi. Jadi fokusnya pada masalah. Ya, bukan sama solusi. Bingung. Akhirnya, oh kenapa begini, kenapa begini. Contoh misalkan, dipanggil sama atasan. Dipanggil sama bosman memanggil. Nah, ketika dipanggil belum berhadapan pun, itu sudah gelisah. Ya kan? Sudah gelisah. Karena dia fokusnya pada masalah. Duh, salah saya apa ya? Duh, saya melakukan apa ya? Duh, saya bagaimana gini-gini. Pernah seperti itu? Dipanggil sama guru, sama dosen, sama atasan. Nah, sebelum tahu masalahnya, dia sudah overthinking dulu. Nah, itu berarti overthinking. Orang yang tidak overthinking itu dia santai saja. Ketika dipanggil, oh santai aja gitu. Kenapa harus takut? Kenapa harus gelisah? Toh saya tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, satu. Yang kedua, sering merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Ya, sering merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Contoh tadi salah pakai baju misalkan ya. Atau mohon maaf, misalkan ini suka ada yang terjadi. Nahan buang angin, tiba-tiba pas lagi bersin, Hasim, red. Gak ketahan. Itu tanda kita lemah ya. Kita itu kan manusia lemah. Ini hidung getek kayaknya tidak tahan menahan bersin itu. Hidung bulunya bergerak-gerak gitu kan ya, utek-utekan. Hasim, gak kuat itu. Atau mau keluar angin. Tuh, helai pun ya gak bisa melawan. Wah, itu tanda kita lemah. Angin mengalahkan kita. Ya. Tiba-tiba keluar. Hasim, red, sobek. Orang lain melihat. Waduh, langsung merah. Di warna angin itu merah ya. Pas pulang ke rumah dipikirin terus ya. Sehari dipikirin, besoknya pikirin, gimana saya ketemu si ini. Nah, itu overthinking ya. Diulang-ulang terus, dipikirkan terus. Overthinking, dipikirkan terus. Yang ketiga, rasa cemas membuat Anda susah tidur nyenyak. Yang tidurnya tidak nyenyak, tutup mata, pikiran terus berpikir. Gelisah, gundah gulana, gulatak gulitik gitu kan ya. Tidurnya tidak nyenyak. Bahkan bisa sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Nah, ada yang seperti itu? Maka itu terjangkit overthinking ya. Jadi kenapa cemas? Karena memikirkan ini, hal yang sama berulang-ulang. Atau bahkan bisa jadi memikirkan hal yang sudah berlalu. Itu diulang-ulang terus. Lalu kemudian susah tidur nyenyak. Tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas itu yang bagaimana coba? Tidur yang tidak ada mimpi. Jangan dikira tidur yang mimpinya indah itu tidurnya yang berkualitas. Tidak. Tidur yang tidak ada mimpi itu tidur yang nyenyak. Sok nu pelor, glek, peret, ker. Tidak ada mimpi, udah 2 jam aja itu serasa 20 jam. Ya. Serasa 5 jam. Pasti pernah ya tidur tidak ada mimpi? Kalau orang yang tidurnya itu sering masuk mimpi, apalagi mimpinya yang serem, diudag bencong, diudag nugelo misalnya, diudag mantan. Ini kejadian. Ada yang datang itu, Ustaz, saya sering mimpi mantan suami saya. Jadi dia memimpikan mantan suaminya. Jadi dianggapnya itu bahwa itu adalah diguna-guna gitu ya. Nah, ini permasalahannya. Ternyata apa? Permasalahannya adalah ada masalah dia sama mantan suaminya. Gitu ya. Jadi nanti kalau nikah ya gak apa-apa gitu. Kalau mantan suami datang, nah ini kan takdir Allah saya dengan dia bersatu. Udah lah ya. Rasa cemas yang membuat tidur tidak nyenyak. Jadi tidurnya itu bagaimana? Tidak ada mimpi. Blok, kata sudah nyaman. Yang keempat, sering kesulitan membuat keputusan. Ya, sulit membuat keputusan. Ini nyambung dengan pembahasan yang sudah berlalu, mental block ya, tentang bab mental block. Ya, mental block yang dulu. Sulit jadi sering, jadi ngehiji, jadi suring. Sulit dan sering membuat sulit untuk menentukan keputusan ya. Bingung, ini mau gimana?
pakai baju mau warna apa, berangkat jam berapa, bingung gitu ya. Saya makan dulu atau enggak, mandi dulu atau enggak gitu ya. Pakai bedak langsung atau mandi dulu atau gimana gitu. Betul? Jadi sulit memutuskan sesuatu, itu overthinking. Kalau orang yang biasa-biasa, apalagi laki-laki, nah itu jarang berpikir, udah baju yang dipakai pakai aja gitu. Meskipun 3 minggu belum cuci misalkan. Dan itu pernah saya alami gitu. Yo. Sekali, cuman sekali. Waktu di pesantren dulu. Nah, itu bajunya cuman ada itu, pakai aja gitu. 3 minggu belum dicuci. Masa dulu. Masa SMA dulu. Aliyah. Ya. Jadi kadangkala laki-laki itu menggunakan apa? Logik. Sudah gitu, disederhanakan. Perempuan itu otak kiri dimaksimalkan, akhirnya banyak berpikir. Tetapi ada juga perempuan yang memakai otak kanan yang tidak banyak berpikir. Apa aja dipakai gitu ya, cuek. Nah, berarti kadangkala orang gitu suka disebut apa? Tomboy. Padahal mah ya begitu saja gitu. Oke. Jadi sulit memutuskan sesuatu yang harus diputuskan. Kerap menyalahkan diri sendiri ya. Ketika salah mengambil keputusan. Ayo nyalahkan sorangan. Ini nasihat yang sangat penting. Hargai keputusan sendiri. Hargai keputusan sendiri. Jangan sampai menyalahkan ya. Sudah memutuskan sesuatu, terus misalkan begini, mau ke Bandung, ini jalan Ciawi atau jalan Garut. Udah ngambil jalan Ciawi sajalah. Ternyata jalan Ciawi itu macet ya. Akhirnya nyalah-nyalain. Oh, tidak. Duh, ya Allah, kenapa tadi itu jalan ya Allah. Akhirnya terus nyalah-nyalahkan. Dasar. Ternyata macet jalan sini. Nah, itu adalah tanda yang overthinking. Harusnya bagaimana? Harusnya kita ikhlas saja. Ini sudah ditentukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hargai keputusan itu. Ya. Dan itu yang saya alami dulu 2016. Dari 2016, 17, 18 itu sering seperti itu. Karena membuat keputusan yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Oke? Apalagi seorang manajer, seorang pemimpin, seorang pemimpin perusahaan ataupun suami nanti ya, ataupun lain sebagainya lah, bahkan diri sendiri pun. Ya. Jadi hargai keputusan sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri terlalu berlarut-larut. Bisa dipahami? Apa? Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang lah. Berarti tanpa mikir ya mah. Salah sorangan nyalahkan batur. Tidak bisa berhenti khawatir. Hidupnya itu terus khawatir. Coba kalian pernah melihat tidak? Pernah memperhatikan orang kalau pakai motor itu, ya, itu tuh maranyun gitu. Itu maranyun sok, tinggal gerak. Kayak pulang ti dia, ya, lihat di jalan orang pakai motor, oh helmna setengah atau di helm atau helmna katuan sok maranyun gitu. Ya, di stopan tuh gitu. So, tinggali. Perhatikan deh. So, ngahulang kadang ngobrol di jalan deh. Dan orang mah tidak bisa berhenti berbicara. Orang itu tidak bisa berhenti berkomunikasi. Dalam diam pun berkomunikasi. Sok lagi diam. Kalian lagi sama siapa? Sama orang tua atau sama kakak yang sudah nikah sama pasangan. Ker diam-diam kia tanya ker ngobrol naon gitu. Karena dalam hatinya itu pasti ngobrol. Bahkan lagi gini pun kalian lagi ngobrol nanti. Duh iyanya bener gitu. Duh saya kemarin ini gini. Ngobrol tuh dalam hati itu ngobrol. Gitu ya. Gibah dalam diri sendiri. Astagfirullah. Si paling gibah. Sok ya, betul tidak? Orang maranyun gitu. Makanya saya mah pas naik motor senyum ya. Senyum ningalikeun batur teh maranyun batur kunaon. Ngalewat. Maranyun. Ya nu ngahulang dina motor teh ngahulang. Saya tidak kemarin aya lomba ngalamun garanya. Segera aneh lomba ngalamun. Aduh. Selalu keingat kesalahan yang sudah dilakukan, tadi sudah dibahas. Tidak mampu berhenti memikirkan perkataan orang lain.
Nah, perkataan online. Sehari, 2 hari, 3 hari, udah. Ataupun WA, ya WA yang masuk bermasalah dengan kita atau orang tidak dibalas ya sehari 2 hari kunaon tidak dibalas, terus mikiran, apa salah saya gitu ya. Salah saya apa? Dibalik kata-katanya. Salah saya apa gitu ya. Sehingga dia itu gak jarang ngebalas. Terus dipikirkan, itu overthinking. Menghabiskan waktu memikirkan masa lalu dan khawatir akan masa depan. Oke, masa lalu dipikirkan yang sudah berlalu. Udah, masa lalu mah udah tutup aja. Masa depan dipikirkan, saya mau gimana udah. Bungkus serahkan sama Allah, itu rumusnya. Bungkus serahkan sama Allah. Dampaknya apa? Sekarang kita belajar bagaimana dampaknya ya. Oke, kita percepat. Dampaknya tidak terlalu banyak. Pertama, dampaknya adalah stres. Sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal dan melepaskan hormon stres dalam jumlah yang banyak. Hormon stres dalam jumlah yang banyak itu keringatan sampai kesan. Nah, cerita tadi kemarin waktu saya ke Pekanbaru, ke Riau, syiar di dakwah di Riau, alhamdulillah ya. Itu telat, masya Allah, telat pesawat itu di jalan karena macet. Perkiraan itu jam 7 dari Tasik berangkat ya. Perkiraan jam 1 sudah di bandara. Take off itu pesawat jam 3 lebih 10 menit. Jam 3 lebih 10 menit ya, jam 15 10 menit. Nah, perkiraan jam 1 sudah di sana, jam 2 sudah nyampe di bandara sehingga aman gitu ya, 1 jam sebelum take off. Nah, ini jam 2 masih di perjalanan, macet. Wah, itu ya Allah, ngadoa segala macam, doa dibaca itu ya. Allahumma barik lana fi tanah dibaca. Ya Allah ngadoa. Nah, terus kemudian turun di Kampung Rambutan jam 2 pas. Jam 2 lari naik ke Damri karena waktu itu kondisi ya segala macam lah. Akhirnya kata Damri, jam berapa berangkat pesawat? Jam 3 lebih 10. Waduh, gak bisa. Ini paling 1,5 jam nih perjalanan Damri, apalagi Damri bus. Udah turun lagi, nyari eta Grab. Udah nyari Grab, ada. Ya, saya bantu. Saya akan berusaha sebaik mungkin kata dia itu. Sebaik mungkin. Ya, siap. Ayo, bantu. Set. Wah, itu udah ngebut ya, ngebut. Aduh, Mas, ayo cepat, Mas. Eta ya Allah ya Karim. Kesang ya teh non paranas diri. Karena waktu udah hampir jam 3 ya, 5 menit lagi jam 3 sedangkan perjalanan sudah masuk di wilayah bandara. Aduh, gelisah gini ya. Untung ngompol di jalan kayak. Ya aduh, Mas gimana? Saya ngebut itunya. Ngebut udah pas kata dia jam 3 pas. Mas lari udah. Ini berapa segini udah. Lari ke dalam jam 3 pas. Pak, aduh jam berapa berangkat? Jam 3.10 take off-nya. Ini jam 3 udah gak bisa. Lulus dirinya namanya. Lulus udah pasrah sama Allah. Nelpon ke orang itu, "Pak, ini kita telat gini. Kenapa gini? Ya udahlah gak apa-apa, pesenin tiket, nyari dapat yang subuh jam 4 subuh. Kumaha ya di bandara. Akhirnya nginep di bandara. Pengalaman, gak apa-apalah nginep di bandara, seolah-olah bandara punya diri sendiri. Bandara yang lain ngontrak gitu. Tapi ternyata dilihat banyak juga orang lain yang nginep di bandara. Ternyata di bandara kan 24 jam ya. Nah, nunggu aja kita bangun. Akhirnya subuh bangun jam 3 check in dan lain sebagainya. Waktu itu overthinking berlebih mulai, kan gelisah ya Allah. Nah, saya itu membayangkan bagaimana kita gelisahnya nanti ketika di padang mahsyar mau dihisab. Itu yang kebayang itu. Ya Allah, ini mau ketinggalan pesawat saja sudah gelisah, sudah ini. Kenapa gelisah? Ya karena dibayarin sama itu. Kalau telat kan kita yang nomokan itu maksudnya. Ngeluarin harus bayar deui dan memang begitu. Ustaz mohon maaf karena itu kita tiketnya untuk PP dan tidak ada tambahannya. Ya wayahna we ti antum cenah yang nomokan. Ya gak apa-apalah nomokan. Gak masalah gitu. Akhirnya mah nomokan. Itu yang kebayang itu. Bagaimana kita nanti di padang mahsyar dihadapkan dengan mau diuji oleh Allah, mau dihisab gitu ya. Uang dipakai apa saja? Baju dipakai apa saja? Motor dipakai kemana saja? HP dipakai ningali wae naon wae. Perasaan dipakai apa saja? Pakai gelisah wae tekannya. Dipakai iri dengki husna dan lain sebagainya atau apa saja. Nah, itu ya Allah yang kebayang itu. Kita ketinggalan pesawat saja sudah segelisah itu. Sampai keringat itu mas, sampai kesangan, sampai pasang AC geno dingin gitu, tapi tetap ini tuh panas. Lari, Allahu Akbar. Itu sampai
sampai waktu itu sampai sholat asar, sholat maghrib berjamaah, sujudnya itu sampai mau nangis tuh. Akhirnya apa? Udah bungkus serahkan sama ini takdir Allah. Itu yang paling aman. Ya Allah, ini sudah Engkau takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya. Tenang aja kalau sudah begitu. Ya. Jadi ini hormon-hormon ini dalam jumlah banyak dikirim sinyal. Tak begitu. Dan itu alhamdulillah ya Allah hikmahnya sangat banyak ya. Terus kejadian lagi waktu kemarin-kemarin ini saya punya saudara ya, tetangga saudara. Saya lewat habis dari masjid pulang, dia agak jauh dari jauh. Kemudian pas dia tuh gini aja lihat. Saya lewat senyum, disenyumin. Dia agak senyum gitu. Ya kunaon gak senyum, saya punya salah apa? Dari sana itu overthinking ya. Saya salah teh naon tanya, mikir boa-boa. Akhirnya suudon. Pas hari besoknya ketemu gening senyum aja biasanya. Ngobrol-ngobrol, saya teh cenah ini mata saya. Ternyata mata saya itu sudah rabun. Jadi kalau gak di kacamata itu orang jarak jauh itu gak kelihatan. Dia mau senyum ngomong, oh ini masalahnya. Ternyata dia itu sakit mata. Nah, jadi awalnya suudon, akhirnya astagfirullahaladzim, akhirnya banyak istighfar. Jangan dulu Nah, ini gejala yang lain dampaknya adalah sakit kepala, mual-mual ya. Ada mual, terus kemudian konsentrasi terganggu, detak jantung meningkat, napas tergesa-gesa, gitu ya. Napas tergesa-gesa. Cemas, depresi, serangan kepanikan. Ini adalah dampak dari overthinking. Makanya overthinking tidak baik. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak overthinking? Ya lagi mikir deh ya. Cara mengatasinya, 1, sadar bahwa diri mengidap harus sadar. Harus menyadari, oh ya saya ini overthinking. Saya berpikir terlalu berlebih. Yang kedua, kenapa sadar overthinking? Supaya kita bisa menangani segera. Ada orang yang dia itu overthinking tapi dia tidak mau mengakui dirinya overthinking. Ada saya mah enggak. Ternyata overthinking. Maka sadari dulu, ya saya overthinking. Yang kedua, cari tahu apa pemicunya. Apa yang membuat kita itu overthinking? Apakah kejadian masa lalu? Kalau kejadian masa lalu, segera konsultasikan, bereskan. Apa yang kejadian masa lalu? Atau misalkan suatu kejadian waktu di SD, misalkan ya, kita sering dibully sama orang lain. Apakah ada percikan? Karena begini, yang kita takuti atau yang menjadi kecemasannya itu adalah bukan karena bendanya, bentuknya, orangnya, bukan, karena emosinya yang muncul. Contoh, dulu pernah kita bahas ya, fobia kecoa, yang takut sama kecoa. Takut sama ular. Ada yang takut sama kecoa? Takut sama ular ada? Itu normal, biasa aja. Kalau berlebih tidak biasa, tidak normal. Tapi ada ini mah yang takut sama karet. Sieun karet. Jadi kalau lihat karet itu menjauh dia langsung lari. Ada yang takut sama apa? Balon. Coba di sini ada yang aneh-aneh gak? Ada yang takut sama apa? Dulu itu ada yang pernah takut sama salak ya? Siapa tuh? Rambutan ada. Ada lagi yang aneh kira-kira? Takut sama temen? Kancing. Oh, kancing baju. Itu kejadian sama saudara saya juga di Sumedang. Makanya dia itu tidak pernah pakai kemeja, pakainya itu ini kaos. Ini kejadian sama saudara saya. Ada lagi yang aneh-aneh? Nah? Nasi. Takut sama nasi. Oke. Berarti mie wae berartinya. Oh, lepet tentu makan. Berarti rewok berarti eta mah. Saudara kamu begitu ya? Si paling takut sama nasi berarti. Ada lagi? Yang aneh itu kapas ada, saudara saya juga. Ada saudara saya takut sama kapas. Murid saya dulu ada yang takut sama darah. Takut sama darah. Bahkan ada suami istri takut sama darah. Orang mana ya lupa. Takut sama darah. Ada ibu-ibu usia 40 tahun takut sama darah. Karena nah ini saya ambil contoh saja. Ada yang takut sama darah. Di sini ada gak yang takut sama yang aneh? Coba untuk diambil contoh yang aneh-aneh. Apa? Kenapa? Pernah melihat mantan rambutnya kayak sarang laba-laba? Ada gak yang aneh? Benar takut sama sarang laba-laba?
Kenapa tuh? Ku sarang laba-laba pas jalan gitu. Nah, tuh tabrak-tabrakan tuh. Batur mah nabrak teh tihang, nabrak sarang laba-laba. Tapi yang terjadi apa? Apa misalkan kagegel atau kumaha? Palit. Pas pakai kana motor atau kumaha? Jalan. Sungai. Jadi kalau lihat sarang laba-laba, oh gitu. Nah ini dia. Yang ditakutinya bukan sarang laba-labanya, tetapi emosinya waktu itu karena jatuh tigu jubar. Coba kalau tidak tigu jubar, bisa jadi lain cerita. Kok ya, tigu jubar, wah ini bagus nih kalau di film kayak. Jadi emosinya itu yang muncul. Takut kecoa, bukan kecoanya tapi emosinya. Karet, bukan karetnya tapi ada yang takut kodok nih, ada orang Singaparna takut kodok. Orangnya tinggi besar tapi sieun kodok. Aya kodok ngacok langsung nyumput gitu. Kenapa? Karena waktu kecil pernah dilempar sama mainan hewan yang karet geningnya, oray-orayan atau naon karet dialungkeun. Dia itu sampai takut sampai diketawain. Nah, yang membekas di otak di hatinya itu adalah ketawa orang-orangnya itu dan orangnya yang melempar. Maka apa yang terjadi? Maafkan. Ya, maka itu maafkan sarang laba-labanya ya. Nanti datang, wahai sarang laba-laba, maafkan saya karena saya pernah punya dendam emosi sama kamu. Karena kamu dulu yang menjadi masalah itu. Nah, itu maafkan. Forgiveness. Memaafkan itu adalah solusi untuk segala macam penyakit. Kenapa? Karena semua penyakit itu sumbernya dari hati. Jadi memaafkan itu adalah pengobatan yang paling tinggi. Maafkan. Cari tahu pemicunya, kemudian lepaskan pemikiran yang membuat cemas, ya. Apa yang membuat cemas dilepaskan, yang membuat khawatir lepaskan. Bungkus serahkan sama Allah. Contoh misalkan ini saya suka bilang begini nih. Ada orang yang bekerja di suatu lembaga, ya, ada orang yang bekerja di suatu lembaga, dia tidak nyaman di lembaga itu. Sampai di lembaga itu dia itu stres, bahkan sakit. Maka datang konsultasi, kata saya, kamu pilih mana? Pilih sabar, berusaha untuk ikhlas dan terus lanjut di lembaga itu, atau lepaskan saja. Kalau mau sehat, pilih antara dua itu. Tidak bisa memilih misalkan saya mau tetap dan saya tidak mau. Nah, pemicunya kan sudah jelas, ada di lembaga itu. Berarti pilih saja apa yang mau dipilih. Sudah kalau pilih misalkan yang lebih tenang, keluar. Dan itu yang saya lakukan dulu. Dulu saya ngajar dan merasa terikat dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sangkut paut dengan kondisi pikiran hati. Karena dulu 2010 sampai 2014 itu sering sakit, bahkan kurus 49 50 itu sering sakit hampir tiap minggu itu terus diurut, dipesel, berobat, sakit karena overthinking dulu itu. Ternyata yang menjadi penyebabnya adalah keinginan diri dan juga kondisi yang tidak sesuai ekspektasi. Diri pinginnya gini, kondisi seperti itu. Akhirnya udah aja lepas. Amati dan evaluasi masalah. Fokus pada solusi. Jangan berlarut dalam penyesalan ya. Penyesalan, aduh kunaon sudah. Jangan kunaon. Yakin sama takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Nah, nih. Ini ya cara mengatasinya ya. Yang berikutnya distraksi atau pengalihan fokus. Dialihkan fokus. Ngobrol sama orang lain, jalan-jalan. Makanya healing itu enggak sebut penting. Healing itu butuh, ya. Healing itu dibutuhkan. Yang butuh itu tidak mesti penting ya, tetapi dibutuhkan. Healing itu butuh untuk apa? Melepaskan distraksi ini, distraction, supaya kita bisa mengalihkan sesuatu. Pikiran, hobi ya. Hobi itu bisa mengalihkan. Sholat, baca Quran. Nah, maka alihkan terhadap yang baik. Alihkannya terhadap yang baik. Apa? Baca Al-Quran. Baca novel. Kalau yang suka baca novel. Baca apalagi cerita atau apapun lah. Hobi-hobi ya. Yang bisa dilakukan. Oke? Jadi jangan fokus pada satu hal. Alihkan pada hal yang lain. Ceritakan. Punya teman, saudara, cerita. Karena menceritakan itu adalah sesuatu yang
apa namanya, bisa mengeluarkan ya, mengeluarkan sampah. Jadi orang yang mau mendengarkan cerita orang lain berarti dia tong sampah. Ya kan yang dikeluarkan yang sampah kan. Saya gini kan yang buruk kan. Maksudnya di sana bukan masalahnya sampah, bukan, tetapi istilahnya itu yang buruk, yang negatif, sehingga ditampung didengarkan cerita. Oh ya, akhirnya apa yang terjadi? Kebetulan yang kita ceritain juga dia overthinking, dia juga akhirnya terjangkit masalah yang sama. Ceritakan ya, oke. Kalau tidak bisa sama saudara, teman, sama orang tua, sama siapa yang kira-kira dipercaya. Belajar ilmu tauhid yang lebih intens. Nah ini kalau sudah belajar ilmu tauhid, di sini fokus utama kita belajar ilmu tauhid. Diantaranya apa? Iman pada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok ya, saya sarankan baca bab tentang takdir, qada dan qadar Allah. Imani bahwa yang terjadi itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dulu atau qadar dulu? Qada dulu. Takdir dulu atau qada dulu? Itu 3 pendapat. Ada yang menyatakan qada dulu yang dicatat, terus kemudian yang turun takdir. Ada yang mengatakan takdir dulu baru qada, ada yang mengatakan dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Saya lebih cenderung mengikuti yang pertama, qada dulu baru takdir. Qadarullah, qada ketentuan Allah, wa qada rabbuka, ya, Allah sudah menentukan. Baru kemudian takdir Allah. Maka di sana yang bisa merubah takdir, doa. Loh, kok takdir bisa dirubah? Bukannya itu sudah ditentukan? Ya, itu yang disampaikan Rasul dan perintah Allah kan, berdoalah maka Allah akan kabulkan. Berdoa. Gak usah memikirkan takdir gimana, gak usah bingung dengan itu. Sudah, yang penting tugas kita adalah berdoa. Mau ke Bandung nih, mengikuti acara, tiba-tiba di jalan kempes. Ya. 3R atau 3S. 3S itu apa? Senyum, sabar, syukur. 3R tadi rudet ya. Rudet dulu atau sabar dulu? Nah, maka mulai sekarang ayo dilatih. Kita latihan, tenangkan diri ya. Tenangkan diri karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada mindfulness. Tahu artinya apa? Ya, kesadaran full. Oke. Ini terakhir ya. Harus berlatih mindfulness, kesadaran. Hindari akses pada pekerjaan di luar jam kerja Anda dan fokus pada kegiatan lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika di luar setelah kerja itu, udah masalah pekerjaan itu tinggalkan dulu. Jangan sampai ketika bekerja mikir, sudah selesai kerja mikir lagi. Terus riot akhirnya. Betul untuk si paling mikir itu. Tapi bukan berarti tidak boleh memikirkan, ya. Artinya jangan terlalu berlarut. Udah, yang masalah pekerjaan ada yang kurang baik atau apa, udah tinggal diperbaiki aja, dievaluasi begitu ya. Jadi begini, contoh, kalau saya sering mengajarkan itu begini. Ada gelas ditubruk, swing gitu ya, ditubruk ku anak. Tiba-tiba gelasnya jatuh dan pecah. Jangan menyatakan kenapa. Kenapa tuh kamu lari-lari? Kenapa? Jangan, karena sudah terjadi. Itulah orang yang overthinking itu selalu menyatakan kenapa. Tapi yang harus dikatakan how, bagaimana. Ketika itu sudah jatuh, how-nya. Oh ya, bagaimana nih kalau sudah jatuh, bagaimana kita merapikannya, bagaimana ini supaya aman gitu. Oh, adek, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak sakit, gelasnya nggak apa-apa, pupus, udah dibersihkan. Nah sudah gitu, gak usah. Nah atuh lari-lari, nah atuh ini, nasehatin. Nanti kalau lain waktu jangan lari-lari ya, hati-hati itu. Jadi gak usah ditanyakan kenapa. Oke? Karyawan datang telat, gak usah tanyakan, oh telat. Nah sudah, terima konsekuensi ya. Udah lain waktu jangan telat. Ini mah waktu kerja ya, waktu apa gitu. Oh, lain waktu jangan telat ya. Gini nih. Konsekuensinya sudah ada. Nah, jadi kadangkala kita tidak butuh input alasan. Alasannya apa? Kadangkala tidak butuh. Tapi suatu waktu juga butuh. Untuk apa? Untuk menerima. Oh, ini terjadi seperti itu untuk apa? Tuh ya. Bisa tidak dipahami? Jadi hindari akses pada pekerjaan di luar jam kerja dan fokus pada kegiatan lainnya. Jadi kalau di luar kerja udah aja fokus pada yang lain.
Menikmati makanan, coba saya tanya, tadi pagi pada sarapan tidak? Ini pada saum atau tidak? Tidak ya? Nah, nggak apa-apa ada ini. Kalau Ramadan baru saum tidak? Tidak. Oh. Tapi kalau yang jawab perempuan ya wajar. Tadi pagi sarapan? Masih ingat gak rasa sarapannya gimana? Atau sudah lupa? Rasa makanannya masih ingat gak? Benar, serius. Atau sudah lupa? Masih ingat ya. Nah, kita harus bisa terus menyadari, karena itu yang dinamakan dengan pola makan yang baik itu sampai benar-benar oh ya begini. Tetapi jangan overthinking. Rasanya itu sampai kerasa terus seminggu. Kurang enak, kurang asin, kurang uyah. Nah, itu overthinking. Sudah biarin saja. Sama halnya seperti suami ketika istri menyediakan makanan. Ketika istri menyediakan makanan kurang asin misalnya kurang uyah, jangan ditanya, "Nah, atuh ya kurang uyah." Tidak usah. Oh, iya kurang uyah. Cik pangamilkeun uyah. Taburkeun uyah 2 sendok. Cobi rasain. Menikmati makanan Anda dan perhatian penuh, jangan melakukan hal yang di luar makan. Ketika makan, saya paling tidak suka orang yang lagi makan nyawa HP. Duhnya, makanan mau jadi daging. Jadi makan itu simpan dulu semuanya supaya apa? Supaya betul-betul terserap saripatinya makanannya ya. Jangan begitu. Jangan memikirkan yang lain. Lagi mikir sok coba. Atau yang kedua, kita lagi ada masalah, makan itu bisa jadi gak enak. Ya, lagi ada masalah makan itu 2 suap. Ya, betul tidak? Oh, lagi makan udah full aja. Kenapa orang kaya dia bisa berisi? Coba, kenapa orang yang kaya dia bisa gemuk-gemuk ya? Sekarang kan orang kalau pikiran orang itu orang yang kaya tubuhnya perutnya buncit truk. Orang yang cantik harus kulitnya putih. Orang yang pintar matematika. Kenapa rujukan ke sana? Karena orang kaya itu makannya tidak banyak mikir. Dia beli di restoran yang mahal. Berarti kan oh ini harus habis, tidak banyak mikir, udah habak gitu. Nah, kalau kita mah mikir, kumaha ya. Kumaha gitu. Nah, makanya bersikaplah seperti orang kaya. Tidak masalah. Kata Warren Buffett itu, saya dari dulu berpikir saya pasti kaya, tidak ragu sama sekali. Ting kaya naon? Geus beres ini. Nah, itu ya, siap dilatih ya. Dilatih untuk menjadi pribadi yang fresh lah ya. Ada yang ditanyakan? Coba tuh. Nonce? Mace? Iya, gimana? Cara yang instan buat mengurangi tremor ketika kita lihat sesuatu yang kita gak suka, itu begini. Nah, digali dulu. Nanti untuk yang lebih cepatnya ada. Cuman yang permasalahannya apa dulu permasalahannya harus tahu dulu ya. Misalkan tentang masa lalu, maka untuk jangka panjang itu harus diselesaikan dulu apa yang terjadi di masa lalu, atau kejadian-kejadian masa lalu itu kan bisa kemarin 1 jam tadi juga bisa masa lalu itu. Misalkan tadi tes soledadnya karena motor tes soledad itu dilihatin oleh banyak orang, itu kan bisa masa lalu 1 jam yang lalu. Jadi akhirnya ditakut, jadi trauma. Nah, tapi itu harus tahu dulu, nanti digali apa yang jadi masalahnya. Ya, yang kedua, bagaimana cara supaya lebih cepat untuk penggalian supaya tidak tremor gitu kan ya. Hal yang tidak disuka, hal yang tidak disukai. Tarik nafas, rileks, kita tarik rileks, hembuskan, lalu hembuskan. Wahai hatiku, kamu baik-baik saja. Wahai diriku, kamu baik-baik saja. Saya ikhlas, saya ridho dengan ketetapan Allah. Jadi sering melakukan afirmasi. Itu afirmasi ya. Tarik nafas, buang. Wahai keramaian, sekarang saya bersahabat. Nah, jadi jangan dikira loh kata-kata itu menentukan.
Kata-kata itu sangat berpengaruh. Jangan dikira itu kata-kata itu biasa aja. Jangan dikira. Karena orang bisa menggugah, orang bisa memotivasi, memberikan inspirasi. Orang bisa baik buruk orang itu dengan kata. Coba, dulu kan sering saya pernah contohkan ya. Ada pencuri misalkan, maling, dikejar mal, maling, naon cenah, maling itu maling, kan? Itu maling, oh langsung, maling, Orang bukan maling pun bisa dikejar tuh. Kenapa? Karena itu tadi ada ekspresi, ada suatu. Nah, jadi naon tadi nyambung nantinya? Gara-gara iya. Hah? Karena naon tadi nyambungnya? Afirmasi. Oh ya, kata-kata, ya benar. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi ya. Kata-kata sangat mempengaruhi. Makanya ada vibrasi getaran Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran hatinya damai. Makanya dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketika seperti itu, sesuatu yang tidak disukai oleh kita, tarik nafas, relaxkan diri, tarik nafas, afirmasi. Wahai diriku, sekarang saya tenang, saya nyaman. 1 kali, 2 kali, paksakan. 3 kali setelah terbiasa itu akan mengolah. Itu bisa ya. Afirmasi ungkapan yang baik. Wahai diriku, kamu baik-baik saja. Wahai hatiku, kamu baik-baik saja. Saya sekarang bersahabat dengan itu. Bungkus serahkan sama Allah. Kumaha cek? Cek doh, kumaha cek doh? Teh? Sok ada 2 menit lagi. Dedek. Sudah? Bisa dipahami? Oke, jadi selamat berjuang dan menjadi pribadi yang terlepas dari belenggu-belenggu overthinking. Terakhir dari saya, rumus yang paling cepat itu adalah bungkus serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tanamkan keyakinan Allah Maha Baik, Allah tidak akan zalim pada hambanya, ya. Mau bagaimanapun Allah tidak akan zalim pada hambanya. Allah Maha Baik, sesuatu yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita, insya Allah. Billahil hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.